Oke, selamat siang adik-adik. Nah, seperti janji saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur supaya kalian bisa membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi atau reference dengan otomatis tanpa menggunakan Mendeley. Ya, kita menggunakan fitur yang sudah ada di Microsoft Office kalian sendiri. Ya, ini kenapa? Karena seringkali juga ada laptop atau device-nya kalian itu tidak bisa atau tidak support untuk menggunakan Mendeley. Tapi tetap saya sarankan jikalau memang bisa tetap gunakan Mendeley itu karena itu fiturnya lebih banyak dan itu lebih gampang untuk digunakan sebenarnya. Oke, kita coba langsung. Nah, ini misalnya kalau kita mau membuat artikel kan kita perlu ada reference gitu ya. Saya sudah mengambil 2 reference, satu dari buku dan satu dari artikel. Nah, ini tentang pendidikan karakter kita ambil contoh. Merupakan upaya untuk bla 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 sampai terakhir, dan ini saya ambil dari sebuah buku ya, namanya Manajemen Pendidikan Karakter. Di sini sudah tertera. Nah, kemudian bagaimana mencari identitasnya? Kalian cari di covernya dan segala macam. Terus bagaimana kita memuatnya? Ya, memuatnya ke Word kita. Di sini di Microsoft Word kalian itu cari bagian references ya, references ini. Kemudian kalau yang sudah ada Mendeley pasti keluar Mendeley-nya di sini langsung. Tetapi kalau yang tidak akan ada. Kalian cari yang bagian citations and bibliography. Ya, ini pasti ada karena ini udah bawaan ya. Nah, gimana caranya memasukkan? Kalian harus mengetik dulu secara manual source-nya, sumbernya. Nah, nanti akan ada seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini, master list ini itu adalah reference yang sudah saya pernah gunakan dulu. Ini sudah 2-3 tahun lalu kalau nggak salah. Itu masih tersimpan sampai sekarang. Itu bagusnya. Jadi kalau kalian nanti membuat penelitian atau tulisan, jadi tidak perlu lagi double mengetik 2 kali seperti kalian melakukan waktu manual. Sudah ada di sini. Nah, gimana caranya? Itu kalian tinggal memindahkan ke kanan jikalau memang sudah ada di sini. Tapi jikalau tidak ada seperti contoh ini belum ada. Kalian tinggal klik new. Ya. Nah, setelah new akan keluar tampilan seperti ini. Kalian pilih sumbernya itu apakah buku, apakah buku chapter ataukah dia jurnal dan segala macam ya. Nah, ini diisi ya, ini wajib diisi kalau yang ini. Nah, kemudian kalau mau lebih menambahkan lebih detail tinggal klik ini kotak kecil ini ya. Nah, ini tidak harus diisi, tapi yang harus diisi ini kotaknya ini. Kemudian kalian tinggal klik author, jadi penulisnya ya. Perhatikan di sini ada first, middle, last. Jadi last itu maksudnya adalah namanya terakhir. Ya, jadi kalau Pandey Agus Adi Wijaya gitu. Jadi lastnya itu adalah Adi Wijaya, firstnya adalah Pandey, middle-nya adalah Agus ya. Untuk menghindari kesalahan, saya sarankan kalian start dari first name dulu, kemudian middle name, baru last name. Nah, kalau misalnya ada cuma dua kata, itu misalnya Imam Faiz itu first sama last. Kemudian kalau cuma satu kata ya dipakai last saja. Nah, kalau lebih dari 3 gimana Pak? Nah, kalian bisa pakai nama terakhirnya itu yang terakhir, kemudian first name-nya itu bisa 2 kata, middle name-nya bisa 2 kata. Oke. Nah, karena saya sudah memasukkan tadi, nanti akan bentuknya seperti ini. Otomatis dia kelihatan. Nah, ini adalah identitas dari buku ini ya. Coba kita lihat apa isinya di tengah. Nah, di tengahnya seperti ini adik-adik. Jadi namanya itu kan H.E. Mulyasa. Jadi diketik H, kemudian middle E, kemudian yang paling terakhir Mulyasa ya. Kemudian masukkan title, judul, tahunnya, Jakarta itu adalah city di mana diterbitkan, dan publisher adalah yang mencetak atau yang menerbitkan. Oke. Karena sudah selesai, tidak close. Nah, gimana cara masukkan ke sini? Kalian tinggal insert, klik citation. Karena sudah ada di bagian kanan tadi, ada di sini, di kanan sini, maka dia otomatis muncul di insert citation. Kalau tidak ada di kanan tadi itu, atau kalian tidak tambahkan baru, dia tidak akan muncul ya. Nah, kalian tinggal cari aja, oh Mulyasa, otomatis seperti itu. Oke, itu buku. Kemudian kalau jurnal gimana Pak? Nah, ini juga saya sudah mencari salah satu jurnal, kemudian saya mengambil salah satu
kutipan atau idenya, kemudian saya pakai untuk di artikel saya. Nah, jadi sama, kita harus masukkan dulu identitas dari artikel tersebut. Nah, ini sudah saya masukkan sebenarnya tadi, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan banyak ini. Jadi namanya Aiman Faiz kan harusnya kan. Nah, Aiman Faiz. Nah, di ngetiknya itu kalian ketik adalah pertama Aiman, yang terakhir Faiz, seperti itu. Oke. Nah, maka dia otomatis akan dibalik dia namanya dia oleh sistem ini. Jadi kalian tidak perlu lagi mikirin bagaimana membolak-balik nama orang. Sama, masukkan title-nya, judulnya, jurnalnya apa namanya, tahun penerbitannya apa, page-nya itu adalah dia dari halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, kebetulan di sini sudah di state sama jurnalnya, tetapi keseringan juga tidak di state. Jadi kalian harus cek hal ini startnya dari halaman berapa sampai halaman berapa. Oke. Setelah itu, oke, selesai. Sama seperti tadi, karena sudah ada di box kanan, dia akan muncul juga di sini. Oke. Nah, bedanya misalnya kalau pakai Mendeley itu pasti dia adalah APA 7, kalau ini masih APA 6. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kalau di sini ada Faiz et al gitu 2021, itu pasti sudah yang APA 7 dan itu sudah pakai Mendeley. Nggak ada masalahnya sih. Cuman perbedaan penulisan aja. Nah, setelah selesai bagaimana Pak? Bagaimana kita masukkan ke daftar pustaka? Nah, setelah semuanya termasuk rangkum di sana, diklik daftar pustakanya di sana, di tempat kalian akan menaruh, tinggal klik bibliografi, kemudian tinggal klik aja. Kemudian secara otomatis mereka akan mengurutkan, ya. Jadi mana yang duluan, mana yang belakangan itu berdasarkan dari alfabet biasanya, karena IPA itu berdasarkan dari alfabet, ya. Jadi nggak perlu kalian nulis satu persatu daftar pustaka karena sudah otomatis. Oke, itu fitur yang bisa kalian lakukan kalau kalian tidak bisa menggunakan Mendeley. Nah, saya harap kalian bisa menggunakannya dan membantu kalian untuk menulis artikel-artikel selanjutnya. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi next time.